Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Jadi sebetulnya nggak fair juga kalau kita terlalu mengolok-olok menyalahkan Arnaud Taufik ya di partai lawan Atletico. Karena toh Thuram dan Lautaro pun juga membuang banyak peluang. Dan bahkan cuma Arnaud Taufik nih yang akhirnya mampu mencetak gol. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Setelah sekian lama kita tidak merasakan senam jantung, tidak gregetan ya, karena di Serie A kita terlalu superior. Akhirnya di pertandingan dini hari tadi kita mendapatkan lawan yang sepadan, yang membuat kita agak senam jantung. Kalau menurut gua sih, level pertandingan melawan Atletico masih dalam tahap agak senam jantung, bukan yang senam jantung banget. Dari sisi pertahanan kita beberapa kali dibuat kerepotan oleh Atletico, tetapi peluang-peluangnya Atletico menurut gua nggak yang sampai bikin kita deg-degan banget. Nah, akan tetapi dari sisi attack lah, dari sisi menyerang lah, kita sangat amat dibuat gregetan ya, terlalu banyak membuang peluang. Masalahnya saat ini kita sudah masuk fase knockout Liga Champion. Peluang sekecil apapun akan sangat amat berharga. Kemudian dari sisi permainan Atletico, terlihat sekali bahwa mereka memang bermain untuk mengamankan pertandingan, untuk tidak kalah. Bahkan kalaupun kalah seperti sekarang ini ya dengan skor 1-0, sepertinya masih dalam batas aman mereka. Terlihat sekali dari komentar-komentar pemain Atletico ya di sesi konferensi pers pasca pertandingan. Mereka sangat optimis bisa mengembalikan keadaan ya di kandang mereka. Bahkan ini Rodrigo De Paul dalam sesi konferensi pers dia bilang bahwa saya tidak melihat ada yang wah dalam permainan Inter. Untuk jalannya pertandingan dini hari tadi Inter versus Atletico, gua melihat ini seperti duel dua pelatih kembar ya, seperti murid seperguruan. Sama-sama bermain dengan formasi 3-5-2 dengan disiplin pertahanan yang luar biasa dan gaya menyerang yang taktis. Mirip banget Inter dan Atletico. Namun yang membedakan jelas karena Inter di leg pertama ini sebagai tuan rumah, jadi Inter bermain lebih menyerang, lebih menekan. Sedangkan untuk tim tamu ya Atletico lebih banyak bertahan, menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Akan tetapi teman-teman, gue melihat cara Atletico bertahan dan melakukan serangan balik itu persis banget kayak Inter kalau lagi main bertahan. Jadi nanti di leg kedua di kandang Atletico, menurut gua gaya permainannya akan dibalik nih. Inter akan bermain seperti Atletico saat ini, kemudian nanti Atletico yang akan lebih banyak menyerang. Sekarang kita coba lihat dulu teman-teman catatan statistik agar mendapat gambaran utuh dari pertandingan. Coba lihat ball position tampak seimbang nih pertarungan 3-5-2. Yang membedakan serangan Inter cenderung bisa membongkar pertahanan Atletico, terlebih di babak kedua ya. Kita sering bikin shot on goal. Sedangkan dari sisi Atletico 46% penguasaan bola itu cenderung di daerah pertahanan mereka sendiri. Atletico sangat kesulitan menguasai bola di wilayah permainan kita. Ada beberapa serangan berbahaya dari Atletico, tetapi sama sekali tidak membuahkan shot on target ya. Ini total shot on target Inter ada 5, sedangkan Atletico 0 teman-teman. Untuk shot off targetnya Inter 7, sedangkan Atletico 6. Akan tetapi teman-teman, menurut gua shot off target Atletico yang sejumlah 6 itu levelnya tidak terlalu berbahaya. Yang paling membuat senam jantung ada 2 dan dua-duanya dari Lino ya, wingback kiri mereka, melalui aksi individu menusuk ke kotak penalti tetapi tendangannya masih melebar, dan kemudian ada tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti membuat Yann Sommer terbang, tetapi ya itu masih hitungannya jauh lah dari gawang. Jadi sekali lagi, walaupun Atletico membuat 6 shot off target ya, kesannya jumlahnya banyak nih, tetapi dari level berbahaya menurut gue masih tidak terlalu membuat senam jantung lah. Ini masih aman-aman aja. Berbeda ceritanya dengan level shot off target yang dibuat oleh Inter teman-teman. Aduh, ini membuang peluang banget, rugi banget. Contohnya nih ada 2 peluang shot off target dari Arnaud Taufik. Yang pertama menyambut umpan silang dari Di Marco, tendangan voli depan gawang ya, terlalu tinggi. Lalu kemudian peluang yang kedua, ada kerjasama cantik 1-2 antara Arnaud Taufik dan Lautaro, membuat Arnaud Taufik berdiri bebas di kotak penalti, berhadap-hadapan sama Oblak, tapi tendangannya terlalu melambung tinggi. Ini shot off target yang sangat amat rugi, berbeda banget dengan shot off targetnya Atletico. Lalu untuk shot on target Inter yang tidak berbuah gol, wah ini bikin sakit hati sih membayangkannya. Lautaro Martinez ada 2 kali menang duel udara, tapi sundulannya tepat di hadapan Oblak, bisa begitu ya.
Kemudian ada juga dari Thuram, shot dari luar kotak penalti, menyambut umpan pendek Barella, tapi shootnya masih tepat ada di hadapan Oblak. Kok bisa-bisanya dua penyerang kita tadi malam semua shootnya tepat mengarah ke Oblak semua. Kemudian untuk jalannya pertandingan babak pertama sangat membosankan. Kedua tim terlalu bermain berhati-hati ya, tidak mau membuat kesalahan, jadinya pertandingan berjalan monoton. Untuk Inter di babak pertama ada beberapa momen mampu membongkar pertahanan Atletico, tapi begitu masuk final third malah salah umpan dan penyelesaiannya buruk. Sedangkan untuk Atletico di babak pertama lebih parah lagi, mereka kesulitan menguasai bola, mendistribusikan bola ke area permainan kita, jadi lebih banyak mengandalkan bola-bola direct. Nah yang menarik kemudian di babak kedua tiba-tiba permainan kedua tim berubah ya, jadi jauh lebih seru, jadi jauh lebih terbuka. Babak kedua dibuka dengan pergantian pemain sejak menit pertama. Thuram diganti oleh Arnautovic karena cedera, dan pergantian Inter langsung direspon oleh Atletico ya. Mereka menggantikan Gimenez dengan Savic. Sepertinya pergantian ini dilakukan oleh Diego Simeone untuk mengantisipasi duel-duel udara dengan Arnautovic. Di 15 menit awal babak kedua sangat mengejutkan, kedua tim bermain cepat, saling ganti-gantian menyerang. Terlebih untuk Atletico ya, berbeda banget dengan babak pertama. Dan bahkan di menit 54 teman-teman, belum genap 15 menit awal babak kedua berlangsung, Atletico masukin Morata menggantikan Saul. Jadi di babak kedua memang terlihat Diego Simeone ingin mencuri gol di kandang Inter. Akhirnya teman-teman, sampai dengan peluit panjang ditiup, Inter hanya mampu menciptakan 1 gol saja ya di partai ini melalui Arnautovic setelah memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh bek Atletico. Lalu kemudian Fratesi mengirimkan umpan terobosan kepada Lautaro Martinez. Tetapi sayangnya, lagi dan lagi Lautaro Martinez tidak mampu menyelesaikan peluang one on one dengan kiper ya. Untungnya bola muntah mampu diselesaikan dengan kaki kiri oleh Arnautovic. Sebetulnya ya teman-teman, walaupun Inter tampil dominan, menguasai jalannya pertandingan, menciptakan banyak peluang, dan lini pertahanan kita sama sekali tidak dibuat berdarah-darah, tetapi menurut gua Inter tampil di bawah performa yang biasanya. Inter tidak tampil bagus-bagus banget. Akan tetapi teman-teman, walaupun Inter tidak tampil dengan performa terbaiknya ya, tidak 100% seperti Inter yang kita lihat di Serie A, akan tetapi tetap mampu membuat Atletico pontang-panting dan membuat mereka kesulitan menembus pertahanan kita. Ya semoga nanti di leg kedua di kandang Atletico kita bisa bermain lebih lepas ya. Sepertinya ini karena leg pertama bermain di hadapan fans sendiri, jadinya Lautaro dan kawan-kawan terlihat sangat amat beban. Ini keunggulan 1-0 di leg pertama yang kita raih di Giuseppe Meazza. Sebetulnya bukan modal yang menjadikan jaminan kita untuk lolos, tapi setidaknya punya keunggulan 1-0 lumayan lah. Nanti bermain seri saja di kandang Atletico bisa membawa kita lolos ke babak berikutnya. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya ada beberapa catatan menarik yang gue buat untuk pertandingan hari ini teman-teman. Yang pertama tentu saja dari Yann Sommer yang lagi dan lagi clean sheet ya, dan bahkan tidak kena shot on target sama sekali di pertandingan ini. Akan tetapi yang gue salut dari Yann Sommer di pertandingan lawan Atletico adalah keterlibatan dia dalam build up. Yo, walaupun dia sempat ada bikin blunder 2 kali, akan tetapi gue melihatnya kiper yang ada di bawah Mister Inter saat ini sudah paket komplit. Refleksnya luar biasa, dan kemudian untuk urusan build up juga sudah jauh lebih berkembang ya dibandingkan dengan Yann Sommer waktu awal-awal di Inter. Nah ini menurut data Opta teman-teman, tidak ada penjaga gawang di 7 liga besar Eropa yang memiliki clean sheet lebih banyak dibandingkan Sommer, yaitu sebanyak 15 clean sheet di liga atau total 22 clean sheet di semua kompetisi. Kemudian catatan gue yang kedua gue berikan kepada Stefan de Vrij. Ada 3 momen menarik dari Stefan de Vrij. Yang pertama, momen yang tentu saja aneh banget, kok bisa-bisanya dia ada di depan ya, giring bola sendirian. Itu build up-nya Inzaghi Ball emang gila banget. Lalu momen kedua agak mengerikan, De Vrij salah umpan, memberikan umpan terobosan lurus aja mendatar ya ke tengah lapangan. Nah bola tersebut mampu direbut oleh pemain Atletico yang membuat kita kena serangan balik berbahaya. Wah ini penyakitnya Stefan de Vrij banget nih, semoga nggak terulang. Lalu kemudian momen yang ketiga, ini adalah momen yang sangat krusial ya. Stefan de Vrij membuat tackle yang sangat bersih menyelamatkan kita dari serangan Atletico. Lalu kemudian catatan yang ketiga gue berikan kepada lini tengah.
Calhanoglu Mkhitaryan ini aduh underperform banget ya teman-teman. Jarang-jarang lihat Mkhitaryan salah umpan di final third. Jadi di pertandingan lawan Atletico, Barella ini kerja sendirian. Lalu catatan yang berikutnya, yang keempat, gue berikan untuk duet penyerang kita, Thuram Lautaro. Menurut gua mereka harus bisa menaikkan level kualitas ketika bermain di Liga Champions ya. Harus sebaik seperti bermain di Serie A. Jangan sampai seperti pertandingan semalam ya, nggak klinis, terlalu banyak buang peluang. Yang untungnya saja di pertandingan tadi malam kita terselamatkan oleh gol Arnautovic. Untuk Arnautovic ya teman-teman, walaupun dia membuang 2 peluang emas sebelumnya, setidaknya untuk peluang ketiga dia mampu menceploskan bola. Dia adalah satu-satunya striker kita yang akhirnya mampu mencetak gol. Karena Thuram dan Lautaro hitungannya sama aja kayak Arnautovic, buang-buang peluang. Jadi sebetulnya nggak fair juga kalau kita terlalu mengolok-olok menyalahkan Arnautovic ya di partai lawan Atletico. Karena toh Thuram dan Lautaro pun juga membuang banyak peluang. Dan bahkan cuma Arnautovic nih yang akhirnya mampu mencetak gol. Dan kalau kita lihat di 3 pertandingan terakhir Arnautovic, dia selalu memberikan kontribusi ya teman-teman. 1 assist di partai lawan Roma, kemudian lanjut 1 gol di partai lawan Salernitana, dan dini hari tadi mencetak gol di partai lawan Atletico. Semoga ini menjadi pertanda kembalinya penampilan Arnautovic. Lalu kemudian catatan gue yang kelima, yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, gue berikan kepada Denzel Super Dumfries yang penampilannya aduh gila banget di partai lawan Atletico. Membuat dia menurut gue ya layak mendapatkan gaji 5 juta per musim. Dumfries di pertandingan tadi malam dia menang duel, dribble bola, gocek, nge-shoot, crossing, dari defense juga solid banget. Tetapi yang paling luar biasa adalah dia mengobrak-abrik sisi kiri pertahanan Atletico. Tapi menurut gue teman-teman ya, penampilan maksimal dari Dumfries tadi malam itu juga bukti kejeniusan dari Inzaghi sih. Inzaghi lebih memilih memainkan Dumfries di babak kedua alih-alih menjadikan dia starter. Inzaghi menunggu wingback kiri Atletico, Lino, yang sebetulnya berbahaya banget di babak pertama, menunggu dia kelelahan dan kemudian memasukkan Dumfries. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.